Halo, assalamualaikum Mbak Yeni. Waalaikumsalam. Udah kedengar. Akhirnya kita ketemu juga online ya Iya untuk nih, aduh pembahasan hari ini mengenai. sekian lama kita chatting-chattingan ya. Iya, hari ini kebetulan kita IG Live membahas tentang proses sertifikasi halal ribet kah. Jadi aku mau sharing mengenai background jobnya Mbak Yeni ya, karena banyak banget DM yang informasi ke aku menanyakan, Bang, sertifikasi halal tuh ribet nggak ya? Kemudian apalagi sekarang proses sertifikasi halalnya ada di dua lembaga yaitu BPJPH dan LPP, LPOM MUI ya, dan kemudian ada juga beberapa lembaga penyelia halalan. Nah, sekarang aku pengen tanya nanti sharing knowledge dari Mbak ini sebagai seorang penyelia halal. Bagaimana sih sebenarnya proses sertifikasi halal ini, flow-nya seperti apa? Dan kemarin aku juga udah collect nih beberapa pertanyaan dari teman-teman netizen nih, yang mereka menanyakan bagaimana sih proses sertifikasi halal, flow-nya seperti apa. Nah, mungkin sebagai narasumber, aku bisa memberikan data tersebut ke Mbak Ini. Oke, silakan Mbak Ini sharing mengenai bagaimanakah flow sertifikasi halal ini. Karena banyak banget Mbak Ini teman-teman yang dari UMKM mereka kebingungan untuk proses sertifikasi halal itu UMKM seperti apa. Untuk target kita hari ini mungkin lebih UMKM Mbak Yeni ya. Oke, baik. Eh, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, followernya Anja, Aiza Lovers, salam kenal. Nama saya Yeni Sri Santi. Saya adalah kader halal dari LPPOM MUI Pusat. Kebetulan dihubungkan oleh Bang Ansa untuk menjadi penyelia halal pada saat mereka mau memperpanjang sertifikat halalnya. Nah, pada saat itu Baiza sendiri pun kebingungan pada urusan perpanjangan karena perubahan dari aturan tentang pengurusan halal ini, Bang Ansa. Nah, Benar, jadi benar setelah banget Mbak. lama gitu kan akhirnya terhubungkan dengan saya gitu, dan saya memberikan arahan gitu waktu itu. Jadi untuk teman-teman ketahui proses untuk sertifikasi halal baik yang baru maupun yang renewal itu sekarang adalah secara online ke BPJPH gitu, Badan Penyelenggara Halal. Ini sebetulnya online Bang Anca, online. Jadi nggak sulit sebetulnya kalau untuk proses awal ini. Asal kita Oh iya tahu Mbak. apa aja yang harus disiapkan dokumen-dokumennya gitu loh. Mm-mm. Jadi Mbak pertama Yeni, kali sebelum kita lanjut bertanya lagi, mungkin tanya ke teman-teman yang join di sini. Suara kita terdengar jelas nggak ya? jelas, iya jelas nggak? Jelas nggak dari suara aku sama Mbak Yeni? Ada yang bisa Jadi menjawab? Oke, kalau nggak ada yang komplain, berarti aku anggap suara kita berdua cukup jelas ya Mbak Yeni ya. jelas kan Ya, Bang ya? Jelas, alhamdulillah oke, ya Mbak Ita. Oke. oke Jadi lanjut Mbak Yeni. saya lanjutkan. Suara Mbak ini putus-putus. Suara Mbak ini putus-putus. Katanya ini dari Tiara Kekri Batam. Ini temanku di NCC ini. NCC Batam. Mm-mm. Bisa Oke. lancar. Oke, mungkin dari Kita lanjutkan ya. koneksi Mudah-mudahan yang suara tetap jelas ya. suara Bu Yeni kecil, Ini suaranya kurang keras. Oke. agak maju mungkin Mbak Yeni ke handphonenya. Nih, kayak aku muka biar jelas Mbak Yeni ke depan. Oke, aku ke depan bentar. Oke. Ada meja. Enggak ya. Ini kursinya soalnya mandek. Aku majuin mungkin. Atau kalau ada earphone lebih enak nggak? Sebentar, tak diambilin earphone bentar ya. Ya, sambil aku take over dulu ya. Take Jadi over. Mbak ini sebenarnya kita sebagai seorang UMKM nih yang misalnya mau melakukan proses sertifikasi halal. Pengen tanya kapan sih kita harus sertifikasi halal? Misal aku lagi baru mau buat brand nih. Mau buat brand, apakah ketika aku belum produksi, aku udah bisa bikin sertifikasi halalnya atau nunggu aku harus ada produksi dulu? Sebetulnya kalau berdasarkan ketentuan nih ya Bang Anca ya, semua Ya. ya sebelum punya izin edar dulu. Gitu. Oke. Nah, Oke, ketentuan berarti ketentuannya ya. izin edar dulu. Nah, izin edar tuh apa? Bisa PIRT, bisa BPOM. Kalau itu untuk industri pengolahan ya, gitu. Nah, beda dengan Hmm. restoran. Kalau restoran kan dia izinnya kan izin operasional, gitu ya. Nah, kalau teman-teman Oke. UMKM rata-rata mainnya bukan di resto, tapi mainnya di industri pengolahan karena sambil bikin di rumah, kemudian dijual, gitu ya. Nah, kalau itu yang Hmm. diperlukan adalah izin edar dulu.
gitu. Karena Oh. untuk bisa mengurus sertifikasi semacam sertifikat lulusan itu pelatihan pangan. Tuh. Mbak Yeni putus-putus Mbak Yeni suaranya. Di mama tuh halo Mbak Kembali Yeni. ya. Teman-teman juga kalau ada mau pertanyaan mungkin langsung bisa ke sini ya, ditanyakan dulu di komen, nanti aku coba komunikasikan ke Mbak Yeni. Nah ini Mbak Yeni lagi hilang nih, kita coba invite lagi Mbak Yeni ya. Sebentar ya. Sebentar teman-teman. Kok nggak ada Mbak Susi ya? Bentar. Oke, udah coba invite lagi Mbak Susi. Kita coba lihat dulu. Udah masuk kah Mbak Yeni? Nah, udah masuk Mbak Yeni. Selamat datang kembali Mbak Yeni. Ya. Oke, kita lanjutkan pembicaraan yang terputus. Aku cukup jelas sekarang? Sekarang jelas, cukup. Alhamdulillah. Ya, pindah wifi tadi. Pindah wifi. Oke, jadi kita lanjut ya. Tadi kan katanya kalau UMKM bagaimana? Nah, ternyata UMKM itu yang bisa dipahami adalah untuk sertifikasi halal itu harus paling tidak punya sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Gitu. Jadi intinya gini, halal itu kan berarti harus aman gitu. Nah, kalau halal tapi secara keamanan pangan itu tidak memenuhi syarat, nah itu berarti gimana? Makanya biasanya kalaupun baru ngurus PIRT ataupun BPOM sedang dalam pengurusan, boleh tandem ngurus sertifikat halal. Tapi jangan mengurus sertifikat halal dulu sebelum mengurus izin edar sama sekali. Gitu. Itu akan terkendala nanti di tengah-tengah. Oh, itu. Jadi wajib untuk kita punya Oke, lanjut. Untuk izin edarnya atau paling tidak punya sertifikat dari keamanan pangan aja. Gitu. Apa itu Mbak? Jadi kalau di restoran itu contohnya sertifikat layak sanitasi, layak sehat. Nah, untuk mendapatkan sertifikat layak sehat itu harus ikut yang namanya PKP atau paling tidak memiliki sertifikat food handler. Oh, oke. Jadi pengolah makanan itu dia harus paham cara mengelola makanan dengan higienis. Itulah intinya Bang Hasan. Nah, sertifikat itu dibutuhkan sebagai salah satu prasyarat dalam pengurusan sertifikat halal. Oke. Nah ini Mbak Yeni kemudian ada nih mungkin sambil kita pertanyaan ya. Saya mau daftar nih Mbak, tapi susah banget linknya nggak kebuka-buka. Gimana caranya ya? Karena satu langkah itu bikin NIB ya Mas Anca dan Mbak Yeni. Apa yang nggak kebuka apa nih? Oke, yang nggak kebuka apanya? Pertama, untuk pendaftaran halal itu adalah di ptsphalal.go.id. Di websitenya di sana. Gitu. Nah, jadi di PTSP Halal itu nanti kita bisa mendaftarkan diri dulu, akunnya dulu. Setelah membuka akun baru bisa melakukan pendaftaran halal. Nah, sebetulnya saat ini sudah jauh lebih mudah karena justru regulasi itu mengharuskan setiap orang yang mau mendaftar sertifikat halal didampingi oleh penyelia halal. Nah, penyelia halal ini harusnya menguasai bagaimana cara mendaftar itu gitu loh. Mbak Yeni. Jadi harus ada penyelia halal ya didampingin ya? Wajib, sekarang wajib ada penyelia halal karena berdasarkan peraturan undang-undang yang baru. UMKM juga harus ada didampingi penyelia halal Mbak Yeni? UMKM juga kecuali seandainya dia ikut fasilitasi dari pemerintah, biasanya sudah disiapkan penyelia halalnya. Oh. Tapi kalau UMKM mengurus secara mandiri, tetap harus ada penyelia halalnya. Nah, disitulah tipsnya bagaimana teman-teman bisa mendapatkan seorang penyelia halal yang tidak hanya kejar materi gitu loh Bang Anca. Oh gitu. Mbak, boleh share triknya nggak Mbak supaya gimana cara yang dapat dibantu sama pemerintah sama kan ada dua ya. Tadi pertama yang dari pemerintah, kemudian yang kedua itu yang kita mengajukan mandiri. At least mungkin biasanya kan
kesulitan dari UMKM tuh biasa mereka mikirin biaya dan lain-lain. Biaya dan Betul. lain-lain. Kalau Kalau pemerintah itu apakah kita berbayar dan kemudian kita kalau mandiri itu kok gimana? kalau mandiri ya jelas berbayar. Kisaran biayanya biasanya berapa gitu. Biasanya pertanyaannya begitu ya kalau dari teman-teman Ya, UMKM supaya benar-benar. punya gambaran bisa nabung berapa. Dari pengalaman beberapa kali mengurus, kalau untuk UMKM yang industri olahan ya, istilahnya cuma dia melakukan pengolahan dari rumah untuk jangka waktu 4 tahun itu kisarannya sekitar 6 sampai 7 juta. Gitu. Mbak Yen, Tapi itu kan kalau pengurusan mandiri ya. hanya sekarang itu peraturan dari BPJPH ada biaya untuk UMKM tuh kalau nggak salah di bawah 1 juta kok gitu. Tapi Oh, dia ada ada persyaratannya yang harus dipenuhi. syaratnya. Bisa kita Jadi dapatkan di mana Mbak ya informasi untuk syarat tersebut dan yang kita bisa dapatkan sertifikasi halal di bawah 1 juta informasinya. Mas, sepertinya soal sekarang untuk mekanismenya masih dalam pengolahan di BPJPH. Cuma kemarin Oke. udah sempat ada informasi bahwa nanti itu UMKM kalau nggak salah tarif yang dikenakan tuh 650.000. Dengan catatan pertama udah pasti punya IUMK ya, UMKM kan. Oke. Kemudian dia hanya terdiri dari satu outlet. Jadi satu fasilitas produksi. Oke. Dia nggak boleh punya lebih dari fasilitas produksi. Fasilitas produksi ini apa? Kalau dia ibu rumah tangga misalnya, dia ngerjainnya di dapur rumahnya, ya udah dapur rumahnya itulah industri pengolahannya, ininya fasilitas produksinya, gitu. Oke. Nah, tapi begitu dia punya 2 tempat, misalnya dia udah punya buka outlet kecil gitu ya di mana, dia nggak bisa masuk program ini lagi. Dia hanya berlaku untuk satu fasilitas produksi dan maksimal 20 produk. Kemarin itu yang saya dapat informasinya. Nah, kemudian kalau yang sekarang ini yang ada gratis, betul nih tadi ada yang komen program Sehati, betul. Itu masih bisa mengajukan diri ke program Sehati. Bisa lihat informasinya di websitenya BPJPH di halal.go.id. Jadi intinya UMKM pun harus mencari informasi Mbak ya, aktif mencari informasi. Aktif cari, jangan nunggu ya, jangan nunggu karena Jangan memang nunggu ya. aturan ini relaksasinya kan tinggal 2 tahun lagi Bang Anca. 2024 itu semua kuliner harus sudah bersertifikasi halal sebelum beredar, kalau mau diedarkan. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke proses flow Mbak, nanti sambil kita coba cek question box dari teman-teman. Dan aku ada juga kemarin beberapa komen yang mau ditanyakan ke Mbak Yeni di live ini. Baik, silakan. Nah, kemudian kan Mbak kita udah dapat PERT, kemudian udah daftar online. Selanjutnya stepnya apa Mbak ya? Apakah kita harus menyiapkan dokumentasi apa aja sih harus disiapkan? Oke, kita udah punya PIRT. Kalau udah punya PIRT berarti harusnya udah punya NIB, ya. Karena NIB kunci ke semua pengurusan. Nomor induk berusaha. Gitu. Nah, nomor induk berusaha itu kunci ke semua pengurusan, baik mengurus PIRT, mau mengurus IUMK, izin usaha mikro kecil, atau juga mengurus BPOM, mengurus sertifikat halal, semua membutuhkan NIB. NIB ini kayak KTP-nya pengusaha, Bang Aca. Oh, berarti beda sama PERT tadi Mbak ya? Beda, kalau justru NIB duluan sebetulnya pengurusannya. Gitu. Berarti jadi ada 2 dokumen Mbak ya? Jadi ini agak terus kalau untuk orang yang tidak yang awam memang kok kayaknya rumit. Tapi sebetulnya nggak rumit sih Bang kalau kita tahu prosesnya, prosedurnya. Itu insya Allah nggak rumit kok. Karena sekarang itu banyak udah online sistemnya. Gitu. Nah ya, sekarang kan kayak, pengurusan NIB itu online doang Bang, 5 menit kelar. Oh gitu? Iya, insya Allah 5 menit kelar. Yang penting satu buka manual booknya, manual guide-nya. Satu kelemahan orang Indonesia tuh Bang, paling males baca manual guide. Aku ada melihat. Iya, benar. Mbak Ya nih, informasi ini kan kadang kasihannya. Allah itu jelas. Kasihannya kan teman-teman UMKM kan mereka agak kesulitan mendapatkan informasi seperti ini ya. Apalagi misalnya UMKM yang teman-teman dari ibu rumah tangga, mereka kadang bingung flow aku seperti apa. Sebenarnya kita bisa ngeliatin flow detailnya ini ada di BPJPH atau di mana Mbak ya, di website-nya? Website BPJPH ada, itu di halal di halal.go.id. Oke. Berarti udah ada 2 dokumen harus disiapkan Mbak ya?
yang terkendala adalah agak gaptek gitu ceritanya ya. Kan ini kan namanya ibu rumah tangga, ada beberapa tipe, ada yang memang sosialita luar biasa dengan media sosial pahamnya gitu. Ada yang gaptek. Nah, kalau yang gaptek saya menyarankan itu datanglah ke kecamatan. Biasanya ada pembinaan buat pengusaha UMKM di sana. Kalau di Jakarta itu under Jackpreneur. Under siapa? Jack. Kalau di Jakarta itu pengelolaannya biasanya di bawahnya Jackpreneur. Jackpreneur? Ya, Jackpreneur. Baru dengar. Astagfirullah, kemana aja? Punya. Saya nggak gaul, Pak. Kuper. Ya Allah, Jackpreneur itu dulunya sebetulnya OKOC gitu ya. Kemudian transportasi supaya tidak ada apa ya, rasa-rasa muatan politis lah intinya. Iya. Cenderung kental dengan muatan politik pendapat orang, padahal enggak sebetulnya. Nah, jadi ditransformasilah si OKOC ini menjadi Jackpreneur. Oh gitu. Aku bulet, O-nya bulet, baru tahu. OKOC gitu kan. Jadi di Jackpreneur ini ada di kecamatan-kecamatan. Kalau di Jakarta aktif luar biasa. Dan mereka itu memberikan fasilitasi. Salah satunya PIRT, daftaran sertifikat halal gratis. Itu mereka suka ada program. Kalau di Jakarta tuh insya Allah lebih mudah. Oke, baik. Berarti teman-teman UMKM itu untuk mendapatkan informasi ini mereka better datang ke kecamatan, daftar ke Jackpreneur tersebut. Yes, betul. Nah, itu kata kuncinya. Kalau program gratisan, ke situ justru larinya. Kecuali kalau Anda nggak sabar, karena gini, kalau namanya program gratisan dong ya, udah gratis lo nggak boleh dulu dong, gitu kan? Lama. Berarti, nah harus sabar kalau program gratisan. Kalau saya rasa saya mau cepet nih, nggak masalah soal keuangan, saya bisa untuk mengcover. Nah itu urus mandiri memang lebih cepat. Tapi kalau ada terkendala dengan dana, saya menyarankan datanglah benar. Sekarang itu pemerintah untuk pembinaan UMKM, masya Allah kok lumayan. Tapi memang kita yang harus mendatangi gitu loh. Kecamatan. Tapi datangin, gitu. Kalau luar daerah gimana Mbak ya? Kalau Jakarta kan kita udah tahu nih, teman-teman UMKM ada kata kunci satu untuk mendapatkan informasi sertifikasi halal gratis dan informasi PRT, bisa datang ke kecamatan dan tanyakan mengenai Jackpreneur Mbak ya. Nah itu tolong dicatat ya teman-teman UMKM. Nah oke, lanjut Mbak. Aku udah baru tahu banget ini. Kalau daerah, nah ini kalau daerah saya kurang paham, tapi mungkin setahu saya di setiap kecamatan atau paling tidak kabupaten itu ada pembinaan UMKM-nya. Kan ada dinasnya. Kan ada dinas pembinaan UMKM itu ada. Biasanya paling tidak di kabupaten tuh ada. Oke. Wih, keren infonya. Nah, itu informasi dari sisi pemerintah ya, dari sisi pemerintah. Iya. Aku kan berada di tengah-tengah nih, Bang. Iya. Berarti sebenarnya pemerintah kita pun udah aware Mbak ya. Mereka sangat mau membantu UMKM untuk proses sertifikasi halal gratisan tersebut ya. Insya Allah. Cuman ya sabar gitu ya. Yang namanya kita ikut program dan jangan cuman langsung istilahnya gini loh. Oke, gue cuma mau ngurus halalnya aja, tapi tidak mau ikut program yang lain. Karena pemerintah tidak seperti itu sistemnya. Mereka membina secara keseluruhan gitu. Jadi itu pembinaan nggak cuman pelatihannya tidak cuman hanya sekedar PIRT. Kadang-kadang dia ada pelatihan marketingnya juga, marketing online bagaimana, itu free loh. Kalau yang di Jackpreneur itu. Masya Allah. Nah itu berarti udah inget ya. Kalau yang bilang sertifikasi halal mahal dan ribet, sebenarnya pemerintah udah ngebantu banget untuk memberikan fasilitas tersebut. Intinya kita harus proaktif, kemudian ikutin flow-nya dan sabar. Ya, kudu sabarnya itu kalau namanya ikut gratisan. Ya, oke Mbak, lanjut silakan Mbak Yeni. Oke, nah jadi ya, tadi kan kita balik pertama kali adalah pengurusannya itu NIB, habis NIB kemudian mengurus izin edar atau paling tidak semacam sertifikat keamanan pangannya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa mulai ngurus tuh untuk ke BPJPH gitu ya, kalau untuk yang mandiri. Nah, pengurusan di BPJPH, persyaratan pertama udah jelas, punya penyelia halal. Penyelia halal ini apa? Sebetulnya adalah orang yang memang punya kompetensi di bidang pengawasan produk halal, proses produk halal. Nah, kalau saya waktu itu kebetulan pertama kali dulu tuh penyelia halal itu boleh tanpa sertifikasi BNSP. Waktu pertama kali peraturannya keluar di tahun 2019. Karena saat itu yang berijazah belum banyak. Nah,
Jadi saya menjadi penyelia halal pertama kali justru belum tanpa sertifikat BNSP, hanya mengandalkan sertifikat kadar dakwah halalnya dari LPPOM. Oh, Gitu. oke. Kalau sekarang wajib ya? Kalau sekarang harus ada sertifikat BNSP-nya sepertinya, karena sudah mulai running, sudah mulai banyak yang bersertifikat sepertinya. Gitu. Oke. Nah, Lanjut, Mbak. sertifikatnya itu penyelia halal itu waktu itu saya ngambilnya di IHTEK waktu itu. Kalau sekarang masih di IHTEK, Mbak? Gitu, ngambil di IHTEK, ambil pelatihannya 3 hari waktu itu. Kemudian ada ujian internal dari IHTEK, kemudian ujian BNSP dari LSP MUI waktu itu pengujinya kita. Barulah keluar sertifikat penyelia halal itu waktu zaman saya 2 tahun, kalau yang sekarang udah 3 tahun. Jadi nah, jadi yang dibutuhkan dari penyelia halal adalah sertifikat BNSP-nya dan kurikulum vitae-nya. Selain KTP, pasti KTP perlu. Oke, CV-nya salah satunya apa Mbak yang wajib ya sebagai seorang penyelia halal? Nah, itu hanya CV aja, kurikulum vitae aja bahwa dia memang ikut pelatihan, ijazahnya. Oh, oke. Oke Mbak, lanjut Mbak. Nah tadi kan kita udah masuk udah daftar nih, udah dapet dokumen NIB, kemudian ada PGRT. Nah selanjutnya ketika kita mau daftar online, apa aja lagi sih harus dipersiapkan? Apakah kita harus nyiapin matriks bahan, kemudian kan ada yang namanya sistem jaminan halal. Nah ini kan yang namanya ibu-ibu, emak-emak kan UMKM kan kadang-kadang mereka tuh kayak Rembo ya, ibaratnya mereka bikin produksi sendiri, memasarkan sendiri. Nah, ya, jadi gini, pada saat kita nge-apply di BPJPH itu persyaratannya cukup banyak, ada sekitar 7 atau 8 item, ya. Nah, itu yang pertama adalah surat permohonan. Nah, surat permohonannya itu bisa di-download formatnya. Download formatnya di mana? Di info penting di websitenya BPJPH di halal.co.id. Nah, di situ itu yang kadang saya bilang orang Indonesia males baca, Bang Anca. Gitu ya. Di situ informasi itu udah lengkap sekali, formulirnya ngedownloadnya di sana. Kemudian surat permohonannya formatnya ada di sana, gitu sebetulnya ada semua di situ. Bahkan manual SPJH itu yang adalah manual sistem jaminan halal ya, manual SPJH, sistem apa dia model apa namanya dia? Karena dia ada berbeda sedikit nama dengan LPPOM ya. Kalau LPPOM kan namanya manual SJH, kalau dia manual SPJH. Tapi konsepnya sama ya. Manual jaminan produk halal. Itu ada formatnya nggak Mbak ya? Jadi ada, untuk UMKM udah ada di info penting di halal.co.id. Jadi kita tinggal isi doang ya. Tersedia. Di informasi itu tersedia, hanya Anda mau mencari atau tidak. Itu saja sebetulnya. Intinya mau atau enggak Mbak ya sekarang, komitmen kemudian. Nah, jadi cara membuat matriks bahan baku apa saja yang harus diinputkan itu formulirnya sudah ada semua, Bang. Gitu. Jadi kita tinggal input, sebetulnya tinggal ngisi. Paling yang harus dipahami adalah bahan baku misalnya ya, masukkan semua bahan baku yang dipakai, gitu ya. Kita harus punya daftar seluruh bahan baku, gitu. Ya. Nah, kemudian punya apa? Bahan baku ini apa? Terus terang pada saat pengurusan sertifikat halal yang sedikit ribet, nah ini saya bilangnya sedikit ya, saya nggak bilang ribet banget, karena begitu kita pahami bahwa kenapa kita memerlukan ini, kita akan bersedia mengeluarkan effort untuk itu, gitu ya. Nah jadi sertifikat halal pengurusan ini bahan baku itu paling mudah jika Anda sudah menggunakan seluruh bahan baku yang ada sertifikat halalnya. Oh lancar jaya itu, insya Allah. Gitu kan? Mbak Yeni, mau tanya, kan kalau bahan kita kan kadang-kadang ada yang bahan dari impor ya. Bahan impor kan misalnya ada halal Thailand, halal Hong Kong. Itu kita harus provide sertifikasinya juga atau gimana Mbak? Iya, kalau halal luar negeri itu paling tidak yang harus pertama kali dicari tahu adalah apakah lembaga sertifikasi halal yang menerbitkan itu diakui oleh MUI. Oh, kalau nggak diakui berarti kita ganti bahan. Kalau seandainya tidak diakui oleh MUI berarti jangan dipakai karena tidak halal bagi kita, mungkin bagi mereka halal. Karena gini, penetapan halal itu kan berbeda antara mazhab yang satu dengan mazhab yang lain. Nah, gitu loh.
Nah, jadi bisa jadi menurut mereka halal karena mereka menggunakan mazhab yang berbeda dengan kita, Bang Anza, penetapannya. Aku baru Bisa tahu Mbak seperti itu. pembahasan mengenai mazhab tersebut sampai ke Nah, sertifikasi halal luar negerinya. iya, itu tuh. Oke, oke, Nah, oke. dan juga biasanya kalau nggak diakui oleh oleh MUI itu karena mereka tidak bersedia transparan dengan metode penetapan halalnya. Jadi memang terus terang MUI ini terkenal di dunia itu sangat berhati-hati dalam penetapan halal. Dia cenderung mengambil pendapat yang berhati-hati gitu. Jadi kalau sebuah Scientific lembaga ya, nah, jadi kalau sebuah lembaga sertifikat halal luar negeri itu tidak bersedia transparan bagaimana menetapkan halalnya sehingga MUI ini bisa merasa yakin bahwa produk itu halal untuk dikonsumsi orang Indonesia, gitu ya. Mereka nggak akan mau mengakui lembaga yang seperti ini. Apalagi kalau nggak mau ngasih tahu di mana alamat produksinya, bahkan mereka kadang kunjungan ke sana untuk ngecek, gitu. Nah, Oh ini ya Mbak Yani. pernah terjadi dengan lembaga sertifikasi halal di Malaysia. Oke. Ada Malaysia kan sebetulnya nggak cuma Jakim kan? Ada Hah? kan lembaga Ada sertifikasi lagi? halal? Hah? Ada berapa nih Ada. Mbak? Ya ada beberapa swastanya juga ada selain Jakim. Tapi yang diakui MUI Jakim aja ya? Hanya Jakim, betul. Ini kejadian waktu itu ingat nggak? Dulu kasus Nutella. Bang Anca ingat nggak Iya. kasus Nutella? Nah, Ingat, dulu ingat, ingat. Nutella itu kan penerbit halal Malaysia bukan Jakim. Iya, iya. Gitu. Mbak Yan, Hah? sorry, kayaknya aku sempat dengar berita informasi juga. Bahkan untuk Arab ya, mereka Arab Saudi mereka bahkan belajar mengenai halal tersebut ke MUI ya. Dulu, Iya, dulu, dulu. betul. Karena memang kan Arab masih cenderung agak longgar ya saya bilang karena dari segi mazhabnya Syafi'i itu paling berhati-hati soalnya selalu berdasarkan yang saya dapat informasinya Bang. Oh, oke. Kita kan Syafi'i, kita kan pakai mazhabnya Syafi'i Indonesia kan. Ya. Gitu. Nah itu cenderung lebih berhati. Itu 33 negara, 50 negara, 50 negara tuh belajar ke sini Bang. Masya Allah. Keren, 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 Ya. keren. Jadi sistemnya, belajar sistemnya. Bukan Oke, cara oke. penetapan halal segala macam, ya sistemnya yang dipelajarin. Oke, oke. Oke Mbak, kita lanjut lagi mengenai proses sertifikasi halal yang kadang-kadang dibilang orang ribet. Ini kan udah sebenarnya dokumentasinya udah ada, flow-nya udah ada, caranya udah ada. Pengalaman Mbak Yeni deh sharing, kenapa ya sebenarnya kadang-kadang UMKM bilang bahwa sertifikasi halal itu mereka bilang ribet karena mereka Karena nggak nggak mau paham ngikuti yang harus caranya. disiapkan. Apa Mbak? Karena nggak paham apa yang harus disiapkan. Nah, sekarang gimana caranya supaya UMKM ini apa ya paham nih kita Paham. dari kitanya? Nah, yang jelas saran paling baku jangan malas baca. Terus terang Indonesia tuh minim literasi Bang, sorry to say Bang. Iya, iya sih, benar-benar, benar. Jangan malas baca, karena semua petunjuk itu sebetulnya ada semua di manual guide. Ya sebenarnya asal ada mau baca Mbak ya, dan kemudian Ya, aku sempat contohnya paling sederhana gini Bang, pada saat pengisian dokumen di Baiza gitu ya, waktu Baiza pengurusan ada formulir untuk matriks kemudian dan pengisian segala macam gitu kan ya. Nah, ini orang Indonesia satu kebiasaannya terbiasa main learning by doing gitu. Jadi maksudnya main gimana isi Mbak? aja. Nah, Oh, untuk pengurusan sertifikat halal ini termasuk pantangan Bang. Anda harus baca manual guide dulu, terutama begitu masuk LPPOM, Serol. Begitu masuk Serol, kalau nggak masuk LPPOM itu nanti kalau udah kesalahan susah ngeditnya, gitu. oh gitu. Jadi jangan males baca, itu deh pesan dari saya itu terutama. Jangan Oh ya males Mbak, baca. Mbak Yeni, aku kemarin pas yang ikutan sertifikasi halal Baiza sempat kaget sih dengan salah satu bahan yang menurut aku itu masuknya ke positif list ya. Misalnya nih, aku lagi minum matcha ya. Bahkan ternyata bubuk matcha powder itu harus dicek juga ya. Padahal kan bubuk ya udah matcha murni. Jadi gini. Memang matcha itu kan apa ya? Matcha itu tumbuhan ya, dari tumbuhan. Tapi dia sudah melalui proses, Bang. Oke. Jadi yang termasuk positif list itu adalah bahan segar. Oh, oke. Begitu dia sudah melalui proses pengolahan, maka dia harus ada surat keterangan produk. Minimal itu. Gitu. Surat keterangan produk, dokumen pendukungnya. Walaupun bukan bersertifikasi halal pun, tapi ada surat keterangan produk yang sehingga kita bisa melihat bahwa dalam prosesnya tidak ada keterlibatan bahan yang haram.
gitu maksudnya. Oh, Jadi ini kejadian yang agak menakjubkan adalah dengan kopi butiran dengan matcha. hah? Waktu Kopi, kopi beans, coffee beans, coffee beans, biji kopi kopi. Oke, butiran. oke. Yes, biji kopi, matcha dan ocha, tiga itu yang kita kemarin agak takjub juga. Ah, aku boleh share nih, Mbak. Kalau biji kopi apa? Biji kopi tuh gini, masalah dia pengeringannya. Kalau dia pengeringannya langsung di bawah matahari, no problem, nggak ada yang terlibat. Tapi begitu dia Hmm. ada proses gongseng, ya kan? Biasanya kan dia prosesnya ada yang digongseng, ada yang di apa? Keterlibatan lemak ada di sana, Bang. Oh iya ya, ada lemak mah. Lemak kan kritis, Oh. gitu. Jadi kita nggak kebayang bahwa biji kopi pun diminta dokumen pendukung. Untungnya pakainya Oten udah ada halalnya, walaupun kita agak setengah mati nyari sertifikat halalnya si Oten, karena nggak masuk di pusat waktu itu. Saya sampai harus tanya ke LP POM. Mm-mm. Pakai halal Medan kan Oten Coffee. Oke, oke. Oke, oke, kita lanjut lagi, Mbak. Berarti kalau ke depan ini, Mbak ya, ada teman-teman UMKM yang mau proses sertifikasi halal dan mereka udah tahu steps-nya. Berapa lama sih, Mbak, kira-kira? Kalau kita misalnya UMKM kecil lah. Dan satu lagi ada pertanyaan yang kemarin di komen, dia produksi kimbab, Mbak ya. Kimbab dia itu ada banyak, misalnya ada 20 varian. Apakah 20 varian itu harus terdaftar semua atau gimana? Iya, dengan satu brand, kalau satu brand didaftarkan halal, maka seluruh produknya wajib didaftarkan. Jadi patokannya di brand, Bang. Kecuali dia itu brandnya pakai brand lain, itu nggak apa-apa, nggak didaftarin, terserah. Tapi begitu dia menyandang brand yang sama, maka dia harus didaftarkan keseluruhan varian produknya. Oke, oke. Aku sambil buka-buka pertanyaan kemarin, Mbak ya. Dia bilang, aku sempat baca tuh pertanyaannya. Ya. Dia bilang yang kimbab aja atau kimbab ini, kimbab itu, kimbab ini. Nah, yang didaftarkan adalah menu, bukan hanya varian menu. Oh, maksudnya Kayak menu? misalnya di Baiza nih kan, di Baiza ada matcha, ada ramen gitu ya, ada sushi. Nah, maka bukan hanya ramen atau sushi yang didaftarkan, tapi ramen apa, ramen ini, ramen itu, sushi apa, sushi ini, sushi itu. Nah, jadi semua jenis menu didaftarkan. Nah, tadi disebutkan, Mbak, kalau yang free itu maksimal 20 produk katanya Mbak ini. Kalau aku baca dari Betul, 20 yang maksimal dalam yang pakai, bukan free sih. 20 itu adalah dalam harga satu paket istilahnya. Oh. Nah, lalu kalau produknya lebih dari 20 bagaimana? Pertanyaannya kan akan seperti itu ya. Nah, kalau lebih dari 20 maka kapan ya? Mungkin informasi yang masih terkini yang saya dapatkan itu per menu akan dikenakan 25.000 sebelum PPN. Oh, oke, berarti udah kalau gratis, kalau mau nambah berarti kita ada biaya harus kita tambahkan lagi ya. Bukan gratis. Itu adalah harga satu paket. 20 itu harga satu paket istilahnya. Oke, oke. Siap. Aku sambil lihat untuk question box. Oke, lanjut lagi Mbak Yeni. Jadi kalau Mbak Yeni, kemudian ada lagi pertanyaan kemarin di komen. Selanjutnya, kalau kita udah dapat sertifikasi halal Mbak ya, misal UMKM, apakah LP POM mempunyai auditor yang mengaudit bahan secara berkala? Kemudian bagaimana jika DPI mendapatkan sertifikasi halal, mereka ternyata menggunakan bahan yang halal, namun selepasnya ternyata mereka menggunakan bahan yang haram? Apakah ada kasus seperti ini, Mbak Yeni? Ada. Nah, jadi gini, itulah kenapa pada saat mengajukan sertifikat halal, itu pelaku usaha diminta membuat sistem jaminan halal, Bang. Nah, sistem ini itu semuanya mengatur kemungkinan-kemungkinan yang terburuknya, istilahnya ya. Jadi kalau seandainya salah satunya diantaranya apa? Ada yang namanya tim manajemen halal, ada yang namanya kebijakan halal. Jadi pelaku usaha ini harus menyediakan ke seluruh suppliernya bahwa dia produknya harus kita memutuskan pakai bahan baku yang halal, gitu. Nah, itu ada namanya kebijakan halal. Nah, komitmennya mereka begitu. Nah, kemudian ada tim namanya tim manajemen halal. Tim manajemen halal ini adalah orang-orang yang bertugas
di proses produksi dan paham tentang di mana titik-titik kritis munculnya yang tidak halal itu, dan bisa mengantisipasi itu. Intinya dia harus orang yang paham sistem jaminan halalnya. Nah, yang berlaku sebagai auditor internal itu adalah diantaranya tim manajemen halal. Gitu. Nah, untuk menjadi auditornya internalnya, dia harus sudah mengikuti pelatihan sistem jaminan halal. Itu Bang. Sistem jaminan halal ini di mana pelatihannya? Kalau untuk UMKM itu di IHTEK bisa ikut. Seingat saya terakhir harga pelatihannya untuk yang SJH UMKM itu 550.000. Baik. Karena aku langsung nanya nih, seandainya kan mereka udah ikutan pelatihan itu, mereka akan mendapatkan sertifikasi ya, ibaratnya bahwa mereka udah mengikuti pelatihan tersebut. Ya, mereka akan dapat sertifikat dari IHTEK, sertifikat pelatihan sistem jaminan halal. Nah, kalau mereka udah ikut pelatihan itu, mereka bisa menjadi tim manajemen halal. Nah, kalau ini kesulitannya Mbak, UMKM kan biasanya skalanya kecil Mbak Yen ya. Mereka nggak mungkin punya tim manajemen halal tersendiri, kemudian tim operasional SJH sendiri. Pengalaman Mbak Yeni gimana ya untuk teman-teman UMKM? Mbak Yeni kan udah terbiasa menghadapi berbagai macam jenis usaha. Ini waktu itu pertama kali saya pengalaman ngurus UMKM itu pertama kali itu Dapur Asbar. Itu UMKM banget. Dia cuma mengajukan halal untuk 10 produk waktu itu. Dia kebetulan member dari NCC Natural Cooking Club. Kan aku kan pengurus di Natural Cooking Club ya. Nah, jadi dia minta tolong waktu itu. Nah, itu ya yang bikin dia, yang owner dia gitu kan ya. Kalau lagi banyak orderan gitu kan ya. Kalau lagi banyak orderan dia rewangan sama ibu-ibu tetangga. Iya, benar. Jadi ibu-ibu tetangganya itu dimasukkan sebagai bagian dari usaha. Dia bagian produksinya, bagian fungsinya. Jadi mereka membuat tim rewangan. Jadi intinya sebenarnya gini loh. Saya tuh selalu teringat sama yang Mbak Fatmah dulu sering bilang. Mbak Fatmah Bahalwan itu foundernya NCC di NCC. Ya. Dia selalu bilang, jika Anda itu bingung bagaimana mencari nafkah, pergilah ke dapur. Mungkin Allah titipkan nafkah di sana. Bukan cuma nafkah Anda, tapi bisa jadi nafkah orang-orang sekitar kita. Gitu. Jangan kerja sendiri, gempor lu Bang. Emang nggak capek? Ngurusin kuliner capek Bang. Gitu kan. Nah, kita kan usaha itu intinya pengen berkembang Mbak ya. Ibu-ibu. Gitu. Nah, jadi memang kalau yang di NCC ajarkan adalah ayo rewangan. Istilahnya kalau katanya orang Jawa, saya bukan orang Jawa jadi nggak paham. Kalau orang Jawa bilang katanya rewangan. Ibu-ibu tetangga kiri kanan yang tidak punya pekerjaan kantoran juga itu saling membantu untuk sebuah proyek masak lah gitu seperti itu. Dengan mendapatkan berbagi honor bersama. Gitu. Nah, itu bisa sebetulnya dijadikan tim kita untuk usaha. Jadi nggak cuma cari rezeki sendiri Bang, tapi juga orang-orang sekitar kita juga insya Allah dapat manfaatnya. Gitu, Bang. Oh ya Mbak, ini aku ada satu pertanyaan, ini kayaknya sering banget kejadian ya. Ini gimana cara share-nya? Oke, nah itu Mbak, bagaimana menanggapi pelaku usaha yang mensertifikasi halal hanya dengan beberapa produk, bukan outlet? Ini misalnya kayak Mbak Yeni bilang nih, aku UMKM, aku udah punya 2 outlet nih, tapi yang aku sertifikasi halal hanya beberapa produknya. Padahal dia punya, tadi misalnya maksimal kan sertifikasi halal gratis tuh 20. Dia ternyata punya produk 30. Tapi dia bilang bahwa saya udah sertifikasi. Yang 10 tuh nggak dia daftarin, itu gimana ya? Ini membahayakan diri sendiri yang seperti ini. Kenapa? Itu kan bisa dapat pelaporan dari masyarakat. Masyarakat sekarang udah cerdas internet loh. Begitu dia lihat. Lapornya kemana Mbak? Hah? Lapornya kemana? Lapor ke LPPOM bisa, karena kan itu nanti mereka bisa ditegur. Di DM IG. Bahkan bisa berujung pencabutan sertifikasi loh itu nanti. Jadi agak bahaya juga ya. Karena itu gini Bang, itu termasuk dalam penerapan sistem jaminan halal bahwa tidak boleh produk itu di launching sebelum didaftarkan. Kalau kita sudah punya sertifikat halal. Oke. Misalnya kayak gini Mbak Iza nih sekarang. Mbak Iza udah mulai perpanjangin lagi daftarin sertifikat halalnya ya. Nah, begitu nanti sertifikat halal yang baru ini di tangan, aku udah wanti-wanti nih dengan manajemen Mbak Iza. Kalau mau keluar produk, jangan main keluar ya, harus didaftarin dulu.
Oke, 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 oke. Karena itu adalah inti dari manajemen sistem jaminan halal, salah satunya mengatur tentang itu. Pengeluaran produk baru, pengembangan produk. Gitu. Hmm. Jadi Jadi, intinya kan gini Bang, sertifikat halal ini berarti pengusaha itu berkomitmen untuk memenuhi sistem jaminan halal. hmm, Nah, kalau orang yang sudah berkomitmen dia melanggar janjinya, apa yang akan terjadi? Dicabut dong. oh iya, Nah, di iya. sini memang dibutuhkan keaktifan dari masyarakat, gitu. Berarti pas nanti udah mulai wajib sertifikasi halal ini, yang punya sertifikasi halal mereka nggak boleh main-main karena dari masyarakat biasa pun bisa melaporkan, Mbak ya, kalau mereka melakukan kecurangan. Betul. Waktu itu aku pernah share loh di IG-nya aku. Ada aturannya tentang pelaporan itu ke BPJPH. Siapapun warga negara Indonesia bisa melaporkan. Masya Termasuk Allah. pesaing, jangan lupa. Termasuk pesaing. Kompetitor. Wah, serem dong, Mbak ya. Sebenarnya Karena akan ditutupin kan ininya. Pelaporannya kan akan dirahasiakan. tapi Mbak, ketika lapor tuh kan pasti akan ada verifikasi dong dari LPOM. Mereka nggak hanya terima aduan, tiba-tiba langsung memberikan penalti something like that, nggak kan? Iya enggak, pasti ada verifikasi kok. Hmm, seru juga Mbak ya. Jadi sekarang, Ini kita tanya, jadi ya, intinya sebetulnya gini sih, kalau seandainya Anda punya niat baik, bismillah, insya Allah nggak ada masalah. Dengan catatan, pahami aturan yang berlaku untuk amannya, gitu. oke. Dari tadi, oh ya, ada yang nanya tadi itu, apa namanya, berapa lama keluarnya? Dari Iya. tadi belum kejawab, sertifikat Iya. halal. Nah, kalau dulu itu sekitar 3 bulanan. Kalau dulu Oke. ya, prosesnya seluruhnya dari mulai awal daftar. Nah, tapi ini kemarin saya Masya Allah dengan Baiza ini cepat sekali, termasuk cepat gitu ya. Jadi, tapi memang saya mensyaratkan di awal ke manajemen Baiza, jangan mendaftar dulu sebelum lengkap dokumen. Jadi itu yang saya lakukan. Karena kalau kita udah keburu mendaftar, tapi dokumennya kita lama untuk approach-nya, itu 6 bulan kalau kita lewat LPPOM, akunnya angus. Gitu. Akunnya tuh angus dalam 6 bulan. Nah, jadi saya menyarankan selalu sebelum mendaftar kalian pahami dulu saja kira-kira prasyarat umumnya apa. Yang jelas yang paling selama ini menurut saya paling butuh effort waktu untuk mengumpulkan itu adalah dokumen kelengkapan dari bahan baku. Gitu. Itu yang justru paling lama dikumpulinnya. Gitu ya. Nah, kalau itu sudah ada semua, kita bisa deh sama dokumen legalitas pastinya ya yang tadi ya. Ada NIB, ada segala. Kalau itu udah ada itu insya Allah aman. Kemarin kami itu baru nge-apply di BPJPH akhirnya setelah seluruh dokumen kita itu ready. Itu tanggal 2 Januari kalau nggak salah. 2 Januari. Ini terus udah gitu STTD, tapi kita udah duluan sambil nge-apply di LPPOM. Saya boleh nyicil. Gitu, karena memang saya bilang, boleh nggak daftar langsung? Kita di BPJPH ada yang masih dokumen yang masih belum lengkap gini kan. Bisa, yang penting nanti STTD-nya ada nama STTD, surat tanda daftar, surat tanda pendaftaran halal gitu ya. Nah, itu yang dikeluarkan oleh BPJPH untuk dibawa ke lembaga pemeriksa halal untuk dikasihkan ke LPPOM. Nah, yang penting STTD ini sudah ada sebelum audit gitu. Oke Mbak Yeni, berarti jadi kita bisa tandem sebetulnya kalau jadi ada beberapa poin yang aku catat. Pertama, kalau kita mau jadi sertifikasi halal, dokumennya harus lengkap semua ya. Alhamdulillah. Kita nih insya Allah saya rasa sebulan kelar nih Bang Baiza. Keren. Insya Allah sebulan kelar. Oke. Karena kita kemarin udah audit. Coba aku sambil cari pertanyaan lagi ya. Kemarin ada pertanyaan apa lagi ya? Ini. Aku tuh rasanya. Kenapa kebijakan sertifikasi halal yang fasilitas untuk UMKM itu maksimal hanya 10 produk? 20 produk, bukan 10. 20. 20 itu banyak banget loh. Lumayan banyak Mbak, 20 produk. 20. Lumayan kalau lumayan banyak. Karena ya kalau lebih dari ya 20 itu kan makanya masih termasuk usaha yang mikro ya, yang kecil lah. Oke. Mbak Yeni, ada, coba aku sambil pertanyaan lagi ya.
Kemarin ada pertanyaan. Oh, ini udah. Sebentar, aku coba liatin Instagram kemarin. Nah, ini ada sedikit pertanyaan nih mengenai budgeting, Mbak ya. Kalau suatu saat mereka pengen mandiri, kemarin ada dari yang bertanya, gimana sih cara kita untuk, apa namanya, coba aku baca dulu ya. UMKM pemula mengatur profit agar bisa nabung nih untuk budget sertifikasi halal tanpa mengganggu alokasi. Ini mungkin sedikit trik, boleh di-share nggak, Mbak? Boleh ya, bismillah ya. Kebetulan memang kan saya juga pengajar untuk budgeting ya, di UMKM, di kelas saya juga memang ada. Gini, prinsipnya yang saya bagi di sini prinsip budgeting secara umum. Prinsip budgeting secara umum itu Bang, 50, 30, 20. Itu seluruh sisi budgeting. Maksudnya budgeting dalam keseluruhan hidup orang umumnya. 50, 30, 20. Apa itu 50? 50 itu adalah needs atau kebutuhan. Yang kalau ini nggak dikeluarin lu mati istilahnya gitu. Oke. Ya. Nah, kemudian ada yang 30. 30 itu wants. Ini adalah gaya hidup. Oh. Oke, mau makan di resto ini, mau makan di resto Mau sana, makan di atau sushi. oke, kita makan protein, tapi proteinnya mau ayam, bukan nggak mau telur atau tahu tempe saja. Nah, 30% ini adalah gaya hidup. Nah, kemudian 20% itu adalah saving atau tabungan. Nah, dalam mengajar UMKM, saya mengajarkan demikian, alokasikan setiap profit Anda 20% untuk saving. Itu adalah bisa untuk investasi ke depan. Oke. Mbak Yeni, ini nggak terasa loh. Jadi jangan ya, ini ibu-ibu atau bapak-bapak kalau punya usaha yang masih UMKM, begitu kejual, keuntungannya terus tiba-tiba langsung jadi gadget atau langsung jadi gamis gitu, atau langsung mijet gitu ya, kalau dia capek pegel-pegel, jangan, keluarin dulu 20%. 20% adalah itu untuk tabungan investasi ke depan. Salah satunya adalah pembiayaan. Gitu kan? Gitu Bang. Mbak Yeni, ini kayaknya udah hampir 1 jam, Masya Allah, ternyata nggak terasa udah 1 jam ya. Mbak Yeni, untuk teman-teman UMKM, jadi sebenarnya kalau suatu saat Mbak ada pertanyaan mungkin atau pengen proses sertifikasi halal, bisa menghubungi Mbak Yeni ya. Mbak Yeni adalah seorang penyelia halal yang digunakan oleh Baiza Sushi. Aku banyak banget belajar dari Mbak Yeni. Mbak Yeni ini sebenarnya salah satu guru aku yang bertanya mengenai masalah halal. Jadi kita nggak hanya di Baiza, kita juga sebelumnya udah bolak-balik tag Mbak Yeni, misalnya tanya ini gimana ya prosesnya, karena Mbak Yeni paham mengenai semua proses sertifikasi halal tersebut. Mbak Yeni, kalau suatu saat teman-teman UMKM nih mereka pengen Mbak Yeni ada bikin kelas untuk pelatihan gini, even kita misalnya pelatihan yang berbayar tuh ready nggak Mbak? Kalau kita suatu saatnya Mbak Yeni misalnya, oh aku pengen nih ada kelas Mbak Yeni. Mbak Yeni ada buka kelas itu dari Mbak Yeni? Insya Allah, nanti tinggal diinikan saja, diskusikan waktunya. Kalau teman-teman ingin mengadakan kelas berbayar atau seperti gimana gitu, atau bahkan ingin hanya sekedar konsultasi lewat chat, itu silahkan bisa ke Instagram saya @yeni_surya_susanti, di link untuk bio itu ada link tree saya, itu bisa terkolerasi nanti ke WhatsApp-nya saya ya. Jadi insya Allah semua chat itu akan saya balas, walau mungkin saya minta kesabarannya karena cukup banyak chat yang masuk gitu ya. Nah, tapi kalau konsultasi, silahkan konsultasi aja. Konsultasi sama saya itu selama masih via chat atau WA call misalnya, jika diperlukan, itu for free. Insya Allah itu hanya untuk jadi syiarnya saya aja. Gitu. Karena Mbak Yeni adalah suatu kader dakwah dari Elkom Mbak ya ini ya. Ya Mbak Yeni, ada kabar gembira juga nih. Nggak usah malu ya. Kalau seandainya malu bertanya, sesat di jalan gitu kan soalnya ya. Tapi katanya kan, tapi kalau banyak bertanya nanti malu-maluin Mbak. Nggak malu-maluin kalau mau belajar sih. Mbak Yeni, tadi aku sempat ngobrol sama timnya Baiza. Jadi kalau suatu saat Mbak Yeni pengen mengadakan kelas nih ya, Baiza Sushi bisa dipakai nih ruang kajiannya. Bisa loh, ruang kajiannya keren. Iya. Jadi untuk teman-teman UMKM, kalau suatu saat misalnya Mbak Yeni nih mau mengadakan kelas berbayar untuk sertifikasi halal, karena kita kan misalnya bingung nih, IG Live ini nggak cukup, mau tanya-tanya bikin pelatihan ya, nanti bisa kontak Mbak Yeni, mungkin kita bisa arrange lagi pelatihan untuk teman-teman UMKM. Begitu Mbak Yeni, setuju? Setuju bisa. Nanti kalau memang mau difasilitasi sama Baiza misalnya, bisa kontak Baiza nanti kerjasamanya. Nanti Baiza bisa kontak aku juga. Siap. Sebenarnya waktu 1 jam nggak cukup sih Mbak Yeni, karena kita flow ini. Pelatihan itu biasanya sekitar 2
2 jam sampai 3 jam, Bang. Betul, Puas betul. dulu Jadi sekitar segitu. objektif kita hari ini kan ingin memberikan gambaran kepada teman-teman UMKM bahwa sebenarnya sertifikasi halal itu nggak ribet. Yang penting adalah adanya kemauan dari kita, kemudian kita mengetahui flow tersebut dan membaca. Karena sebenarnya Ya, informasi tersebut sudah ada di website BPJPH. Saya juga lihat Mbak ada flow-nya, BPJH udah bikin flow jelas banget. iya, jelas. Tapi ya itu kelemahan orang Indonesia itu dia literasinya rendah. Sedih loh aku terus terang gitu kan. Mm-mm. Ya sama sih Mbak, kadang-kadang mereka baca postingan juga nggak baca ini caption, langsung Ya. tanya, padahal di captionnya udah jelas banget. Iya begitu. Nah, jadi Oke. pokoknya intinya sih ya budayakan membaca sebelum mengerjakan sesuatu gitu ya. Betul, Karena betul. kalau terkait dengan sertifikasi halal itu bisa fatal terutama pada saat sudah masuk di sistemnya Serol LPPOM MUI gitu. Nah, di sistem LPPOM MUI itu pun ada manual guide-nya. Itu aja suka nggak dibaca. Kemarin itu waktu di tim Baiza, saya downloadin kan semua manual guide-nya. Saya bilang, baca dulu nggak? Kalau nggak baca ntar kalau salah ribet nih kita. Dia bilang, penyedia halalnya galak, Bo, katanya Baiza. Udah kayak bikin skripsi Mbak. Oh Baca-baca. iya benar, dicoret-coret sama aku. Tapi nggak apa-apa, karena kan dengan ada sertifikasi halal itu akan memberikan jaminan kepada konsumen muslim. Mereka nggak perlu lagi nih tanya-tanya mengenai titik kritisnya apa. Kemudian mereka tinggal makan, tinggal bayar. Karena semua udah diaudit, kemudian bahkan dapur, pengiriman produk, dan lain-lain. Karena halal itu nggak hanya sekedar bahan halal, Mbak ya. Ada namanya produksinya juga, kemudian penyimpanan, dan lain-lain. Oke, kita udah 1 jam. Aku kasih info terakhir bang. Ini Apa? peraturan ini ternyata ada peraturan baru dari LPPOM kemarin. Tidak hanya bahan baku yang harus didaftarkan sebagai bahan baku, sebagai Apa? list material bahan, tapi Ah. selain bahan baku itu yang harus didaftarkan adalah cleaning agent dan kemasan. Oke, Hah? boleh ya teman-teman. Kemasan? Kemasan halal. Kemasan itu maksudnya apa, Mbak? Tentukan langsung dengan produk. Oh. Wait, aku agak break. Jadi mulai sekarang teman-teman cari sertifikat halal untuk produk-produknya karena kalau tidak Anda harus minta ke produsen surat pernyataan bebas babi. Ya, Oh. karena kemasan yang tidak kritis hanya 2. Itu Apa, adalah Mbak? beling dan daun. Itu yang nggak kritis. Selain itu kritis semua. Wow. Ini informasi baru banget untuk aku, Mbak. Ini terbaru. Kertas, aluminium foil, plastik itu kritis. Titik kritisnya ada. Kayak Mbak, pertanyaan terakhir, penyelia halal harus sedaerah dengan pengajunya. Enggak, kalau penyelia halalnya bersedia untuk audit online. Berani nggak gitu? Wah, itu oke, udah menjawab ya. Itu. Kayaknya Jawab udah. itu masalahnya. Mbak Yeni udah 1 jam, Mbak Yeni kayaknya kita harus close dulu. Takutnya ini biasa dibatasin 1 jam ya sama IG live. Kalau nggak kita mati. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini Mbak Yeni udah bersedia memberikan ilmunya yang daging banget. Dan aku harapkan kepada teman-teman UMKM ini adalah jalan pembuka kepada teman-teman. Jadi ini sedikit banget sih yang kita sharing, tapi at least ini menjadi giro untuk teman-teman UMKM semangat nih untuk proses sertifikasi halal. Jadi kalau seandainya mereka merasa ribet mungkin bisa konsultasi dengan Mbak Yeni lewat Instagram, atau kalau butuh penyelia halal langsung bisa hubungin Mbak Yeni karena Mbak Yeni paham udah flow-flownya dan terbiasa menghandle berbagai macam brand. Dan masuk Baiza Sushi juga dibantu oleh Mbak Yeni sebagai seorang penyelia halalnya. Aku ngikutin banget flow-nya sih. Dan insya Allah untuk Instagram live ini akan aku save. Nanti kita simpan supaya teman-teman kedepannya bisa melihat lagi informasi dan cerita kita yang ada di sini. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu lain kali. Kalau memang ada teman-teman butuh untuk IG Live ini lanjut di sesi kedua, silakan komen nanti di Instagram atau di story aku ya. Makasih Mbak Yeni atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.